Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita mulai majelis ilmu ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah takdirkan menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نويناه وعلى ما نواه السلف الصالح ثم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء والمفسرين وإلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا وخاصة إلى مشايخنا ومؤسسي هذه المعهد حضرة الشيخ هادي هاشم الشاعري وكي محمد بن معصوم وكي محمد معصوم بن علي وبني خليل هاشم وبني جميلة معصوم وعبد العزيز وعمر الفاروق أبا لقمان حكيم وزوجته وقارئ عبد الوفاق وجميع من علم في هذا المعهد ونخص خصوصا إلى روحي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي وجميع أصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Abu Hurairah sampun ya? Adzanani bil harbi sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti yang bawahnya ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ini penjelasan nomor 50 di dalam bab yang ketiga, yaitu masih tentang fi ikrami ahlil Quran wa nahyi an idzaihim. Kemudian dua imam besar yaitu Abi Hanifah dan Asy-Syafi'i itu beliau dawuh berkata, illam yakun al ulama'u auliya Allah falaisa lillahi waliyun. Kan begitu ya. Siapa Abu Hanifah itu? Abu Hanifata ismuhu. Namanya Abu Hanifah adalah An-Nu'man bin Thabitin, yaitu An-Nu'man bin Thabit ibni Zawti bin Zawti. Jadi kalau Imam Hanafi itu nama aslinya Imam Abu Hanifah. Nama aslinya Abu Hanifah itu kunyahnya, nama aslinya An-Nu'man ibnu Thabit, itu nama aslinya. Beliau termasuk salah satu pendiri dari 4 madhab. Jadi Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah, wafat tahun 150 Hijriah. Tinggalnya di Baghdad, di Irak. Itu Imam Abu Hanifah. Terus ada Imam Malik. Kalau Imam Malik tinggalnya di mana? Imam Malik tinggalnya di bukan di mana? Di Madinah kalau Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i.
Di Indonesia mayoritas pengikut madhabnya Imam siapa? Syafi'i. Termasuk pondok kita ini dinisbatkan Salafiyah Syafi'iyah. Apa rek? Saya kok ketiban ini. Ini kalau presiden tidak boleh ngaji di bawah ini. Kalau presiden, SOP-nya. SOP itu apa? Jadi protokolernya, standarnya nggak boleh. Termasuk di bawah kipas tidak boleh. Di bawah lampu gantung itu tidak boleh. Cuman karena saya bukan presiden, jadi tidak apa-apa. Jadi Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i itu tidak pernah bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah itu wafat di tahun itu dilahirkan Imam Asy-Syafi'i. Cuman saya tidak tahu bulannya ya, lebih dulu mana. Tapi di tahun yang sama, 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir. Imam Abu Hanifah wafat. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, di Gaza itu. Jadi yang sekarang diserang oleh Israel itu. Jadi Imam Syafi'i itu orang Palestina. Tapi keturunan Quraisy, keturunan Abdul Muttalib, Ibni Hashim, ini ada di bawahnya ini. Ibni Abdul Muttalib, Ibni Hashim, Ibni Muttalib, Ibni Abdi Manaf. Tapi Imam Syafi'i itu pernah ketemu dengan Imam Malik. Pernah berguru kepada Imam Malik. Kalau Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah, wafat tahun 179 Hijriah. Itu Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Imam Malik itu anak dari salah seorang sahabat Rasulullah, namanya sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik itu termasuk di antara 6 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Sampai kalau belajar Bulughul Maram kan banyak itu. Yang paling banyak kan pertama Abi Hurairah ya. Terus di antaranya ada Imam Malik. Sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik itu wafat tahun 96 Hijriah. Jadi Imam Malik itu masuk kategori tabi'in karena bertemu dengan sahabat. Termasuk sempat bertemu dengan ayahnya, yaitu sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik itu sahabat yang mendampingi Rasulullah sejak usia 10 tahun. Jadi Rasulullah itu ketika berhijrah ke Madinah, ibunya Anas bin Malik itu masuk Islam. Sebelumnya sudah masuk Islam. Karena sebelum Rasulullah rawuh di Madinah itu kan sudah banyak orang-orang Madinah yang masuk Islam. Makanya termasuk ada Baiat Aqobah itu. Ada Baiat Aqobah pertama, ada Baiat Aqobah yang kedua. Kemudian sahabat ini sudah menyampaikan ajaran Islam di Madinah. Nah, penduduk Madinah itu nunggu-nunggu Rasulullah kapan rawuhnya ini. Nah, ketika datang, saking bahagianya, sebagai bentuk rasa syukurnya, maka ibunya Anas bin Malik ini menyerahkan Anas itu kepada Rasulullah. Usia 10 tahun. 10 tahun itu masih kelas berapa kalau sekarang? Belum lulus SD itu? Ya. Lulus SD itu usia berapa? Kalian berapa lulus SD? 17? 12 ya. 17 lulus SD, gak munggah berapa kali. Tapi zaman sekarang, apakah masih ada orang yang tidak naik kelas? Masih ya? Kalau sudah sangat terpaksa itu. Jadi 10 tahun, terus sahabat Anas bin Malik itu didoakan oleh Rasulullah, hartanya banyak, barokah, anaknya banyak, barokah, anak cucunya banyak, terkabul itu. Ya karena Rasulullah yang doa. Jadi wafat wakilah di usia 106. Anaknya itu, anak cucunya ketika beliau menjelang wafat itu, lebih dari 100 orang. Jadi kalau reuni itu baru anak cucu itu sudah lebih dari 100 orang. Hartanya banyak, barokah. Itu adalah ayahnya Imam Malik bin Anas.
Imam Malik itu selama di Madinah, beliau itu tidak pernah kerso tidur di atas ranjang. Padahal ya kaya beliau. Beliau tidurnya selalu di lantai. Ketika ditanya, kenapa Imam Malik nyeneng kau tidur di bawah? Apa kata beliau? Bagaimana mungkin saya tidur di atas, sementara di Madinah ini, di kota suci ini, dimakamkan jasad manusia termulia di muka bumi ini, yaitu Rasulullah. Makanya sebagai bentuk takzim beliau kepada Rasulullah, beliau tidak mau tidur di atas, karena melebihi tanah. Gitu loh. Ya walaupun di atasnya juga melebihi, tapi kan sebagai bentuk takzimnya itu luar biasa. Tapi kalau sekarang sampean ke Madinah umroh atau haji, ziarah di Madinah ya nggak bisa milih tidur di bawah, sama petugas hotel ya pasti disuruh ke kamarnya masing-masing. Lantainya 17, lantai 20 kan begitu. Ya tetap bukan berarti niatnya ndak takzim sama Rasulullah, ya ndak, ya tetap tak. Ziarah ke makam Rasulullah itu kata Rasulullah begini. Man zarani ba'da mamati faka'annama zarani fi hayati. Barang siapa yang menziarahi aku, berziarah kepadaku setelah aku meninggal, itu seperti sowan kepadaku ketika aku masih hidup. Jadi makanya ini sebuah kerinduan bagi semua orang-orang beriman. Ada orang haji, kok ndak ziarah ke Madinah? Rasulullah pernah dawuh begini, nek ono uang sudah berkunjung ke Mekah, umroh dan haji. Kan umroh haji itu kan tempatnya di Mekah. Madinah itu kan ziarah. Tapi ada hadis yang dikutip oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin itu, barang siapa yang ke Makkah tapi tidak menziarahiku, maka seakan-akan dia tidak butuh kepadaku. Coba itu, makanya orang itu kalau ke sana gandengannya ke Madinah. Mudah-mudahan sampean-sampean semua yang belum ke sana sepanjang hidupnya ini nanti ditakdir oleh Allah bisa berziarah ke Hadratul Rasul sekaligus melaksanakan ibadah haji dan umroh kan gitu. Amin ya rabbal alamin. Jadi panjatkan doa. Doa itu tidak kelihatan tapi dia akan naik terus ke atas. Saya sering menyampaikan doa sampean itu pertama itu minta diselamatkan dari afat dunia. Jadi afat dunia itu godaan orang itu. Godaan orang ketika berada di dunia, bentuknya bisa macam-macam. Ada godaan dari lawan jenis, termasuk naudzubillah sampai berani melakukan dosa besar. Ini sampean harus minta perlindungan kepada Allah. Terus yang kedua, sampean minta pasangan hidup, jodoh. Zaman sekarang itu orang itu banyak berkamuflase dan tidak jujur. Termasuk yang tampil di medsos-medsos itu banyak yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena memang generasi sekarang itu generasi yang sulit untuk ikhlas. Maksudnya begini. Kalau generasi dulu, contoh kecil ya. Zaman orang tua kita, orang tua sampean, zaman saya dulu, belum ada namanya gadget. Itu kalau foto itu, kita beli roll dulu, namanya Fujifilm atau merek Kodak. Mungkin sampean tahu sejarahnya, tapi tidak pernah mengalami. Karena sampean lahir tahun 2000 berapa? Yang sudah lulus kuliah tahun 2000 berapa? Paling sepuh di sini. 2002. Jadi 2000 berapa? 2002. Jadi 2000 berapa? 2005. Ya sekisaran itulah. Tahun itu sudah mulai 2002, itu walaupun gadget tidak kayak sekarang ya, tapi sudah mulai lah. Sudah ada. 2005 sudah mulai bagus-bagus, cuman masih mahal waktu itu. Zaman dulu tuh orang kalau mau mengabadikan satu momen, itu foto itu pakai roll film itu. Setelah dijepret, kita tidak pernah tahu nanti hasilnya seperti apa. Kalau sudah selesai semua, satu roll itu ada yang isi 24, ada yang isi 36. Nanti bonusnya kadang 3, kadang 4. Berarti sekitar isi 40 lah, 40 foto. Saya pernah itu di tahun 2000, ketika putranya
Dr. Ali Faisal, Pak D itu, yang barepnya Bu Lili, yang dokter di Gresik itu, yang sekarang ketua yayasannya kan putri beliau. Itu waktu pernikahannya putra beliau yang terakhir itu tahun 2000. Itu di Jakarta, kita foto pakai roll itu. Di sana mantenan, ngundang termasuk salah satu ada beberapa artis. Adik-adik saya itu, adik saya sama kakak saya itu foto dengan artis waktu itu namanya Desi Ratnasari. Sekarang anggota DPR itu. Itu zaman artis tahun 90-an. Wah, foto gaya-gaya. Begitu dicetak, ternyata rollnya itu tidak nyangkut. Akhirnya zong. Jadi tidak ada isinya apa-apa. Karena tidak nyangkut tadi itu. Gara-gara ketika masang di kameranya itu tidak nyangkut. Kita pasrah sudah. Nah, sekarang begini maksud saya. Kalau generasi dulu, begitu foto dicetak, itu sambil nunggu hasil cetakannya, ada filmnya nanti dicetak. Baru kita tahu hasilnya, kemudian kita menerima apa adanya. Wah, gak api, saya pas foto kok pas merem. Tapi mau tidak mau diterima. Coba kalau sekarang, sampean foto, cepet berkali-kali. Itu tidak mau, kalau mesti nanti sampean lihat sampean sendiri, foto bareng-bareng gitu, didelok. Aku api agak di zoom. Gak seneng aku ini, gak seneng. Hapus. Berarti ini tidak bisa menerima kenyataan. Loh kan begitu. Dan itu mohon maaf, secara psikologis itu terbangun dalam generasi sekarang. Anak sekarang maunya instan, mohon maaf ya, ini walaupun tidak semuanya, tapi ini yang harus kita koreksi dalam diri kita masing-masing. Maunya tuh instan, tapi meraih hasil yang paling baik dengan cara yang cepat. Prosesnya harus kok dhisik, pokoknya prosesnya iso gak nemen-nemen, yang penting dadi. Jadi itu potret generasi sekarang, walaupun tidak semuanya, tapi ini secara psikologis membentuk gitu loh. Bisa dipahami? Makanya sampean kalau foto, setelah coba foto di HP, mestilah sampean delok sih. Dan itu mesti yang dilihat itu subjektif. Mesti awake dhewe. Koncone pas apik, gak seneng iki. Lho, aku pas apik. Sing digosok koncone, dia pas bagus temannya yang lain. Sementara yang lain, temannya yang posisi enggak tepat. Akhirnya maunya dihapus yang ini. Udah dicetak yang ini aja. Mau gak pas yang ini aja loh kan begitu. Ini fakta. Jadi ini yang saya maksud tadi itu bahwa zaman sekarang itu tadi loh. Jadi di medsos itu tidak sepenuhnya yang ditampilkan itu sesuai. Ya kayak tadi itu. Sama tidak mungkin foto yang tidak bagus-bagus atau sesuatu yang tidak bagus lalu kemudian diupload di medsos. Ini loh saya. Mesti kekurangan akan sampai ya apa caranya wong liya gak ero. Bahkan sampai nanti ketika sudah mau ketemu pasangannya. Ketika sudah saatnya loh, jangan sekarang-sekarang. Ini contoh untuk masa depan. Kalau yang sudah lulus kuliah, mau lulus kuliah ya monggo lah. Berarti kan semakin dekat waktunya. Ya, semakin serius. Tetapi kemudian yang akhirnya terjadi karena kondisi psikologis yang tidak kuat tadi itu, banyak yang pinginnya instan. Lalu dikira orang itu kalau sudah berkeluarga atau orang itu banyak mengira begini. Kehidupan itu karena yang ditampilkan itu yang baik-baik, koyok-koyok semuanya itu indah. Begitu kenyataan tidak sesuai dengan harapan, ini banyak yang kemudian berputus asa. Pernikahan, ada masalah sedikit, solusinya cerai. Kan begitu. Sekarang tingkat perceraian itu meningkat. Ini hasil survei ini, penelitian. Ada penelitian, ada data pernikahan di KUA itu mengalami penurunan, perceraian meningkat. Kenapa? Karena tadi secara psikologis banyak yang tidak siap. Lalu kemudian karena tidak siap ada dua pilihan. Ketika belum menikah, dia mau menikah takut. Ketika sudah menikah, dia cepat memutuskan sesuatu karena kondisinya labil tadi. Ini suara apa? Hujan tadi. Alhamdulillah. Jadi sampean siapkan dari sekarang. Lewat apa? Sampean support dengan doa-doa sampean. Jadi yang masih sanawiyah jangan gupuh secara zahir dulu. Doa panjatkan dulu. Ya Allah. Begini, tak begini. Sambil kita mengupgrade diri kita untuk memantaskan diri kita. Itu yang harus kita lakukan. Kalau yang dulu sanawiyah belum berdoa, sekarang sudah kadung kuliah, ya enggak apa-apa ya sekarang. Diikhtiari, diseriusi untuk ditirakati. Karena pasangan hidup itu sangat berpengaruh kepada kehidupan Anda di dunia, bahkan nanti kehidupan di akhirat.
dari pasangan hidup itu nanti akan muncul generasi yang solih, solihah. Itu kalau kita mendapatkan yang baik, yang tepat. Kan begitu. Jadi ini sangat panjatkan doa dari sekarang. Jadi yang pertama minta diselamatkan dari afat dunia. Karena orang itu selama masih hidup itu masih ada celah kemungkinan setan dan hawa nafsu itu berkolaborasi untuk menjatuhkan manusia. Makanya dulu itu kan pernah ada pertanyaan begini. Kalau Rasulullah itu kenapa yang diperingati itu lahirnya? Tapi kalau orang biasa yang diperingati itu hari wafatnya. Salah satu jawabannya, salah satunya ini. Karena Rasulullah itu sudah maksum sejak lahir. Jadi sudah terjaga. Sehingga mulai dari awal kehidupan beliau sampai akhir hayatnya ini terjaga dan husnul khotimah. Karena terjaga inilah maka yang diperingati itu lahirnya. Tapi kalau manusia dilihat dulu kehidupannya. Baru kalau wafatnya husnul khotimah, dia selama hidup baik, rapotnya baik, maka orang tuh mendoakan tuh enteng, mendoakan tuh seneng. Tapi naudzubillah, kok ada orang merusak tatanan di masyarakat, lalu kemudian orang suruh mendoakan tuh males. Makanya dilihat endingnya itu husnul khotimah, itu kan begitu. Jadi itu sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Makanya ketika Rasulullah dawuh uzkuru mahasina mautakum, sebut-sebutlah, ingat-ingatlah kebaikan orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian. Itu maksudnya perbanyak kebaikan kita. Sehingga kalaupun ada kekhilafan, ada kesalahan, ada kelalaian, itu tidak lebih dominan dibanding kebaikan yang kita lakukan. Paham? Sehingga orang yang dieling api-api. Iya sih menungso isono kelemahan, tapi sudahlah. Afallahu amma salaf, mudah-mudahan Allah mengampuni apa yang sudah lewat. Jangan sampai orang itu kalau meninggal, lalu orang lain bersyukur, alhamdulillah wong wis mati. Na'udzubillah. Kata penyair Ahmad Syauqi, penyair Mesir itu ya. Saya kok lupa syairnya itu. Apa? Ada yang ingat nggak? Jadi ketika engkau lahir, orang-orang di sekelilingmu tertawa bahagia dan engkau menangis. Maka ketika engkau mati, tertawalah engkau berbahagia dan orang-orang di sekelilingmu menangis. Harus sebaliknya. Karena kalau sama dengan ketika kita lahir, kita menangis, orang-orang tertawa, berarti kita orang yang buruk. Na'udzubillah. Tapi kalau kita bahagia, kita tersenyum karena menatap tempat tinggal kita di akhirat, di surga, orang-orang yang ditinggal menangis, maka itulah yang kita harapkan. Berarti kita ini termasuk orang yang baik. Dan orang jadi baik itu harus sejak dini. Wis tala mulai di pondok sampean sing apik dadi wong. Karena relasi itu sangat penting sekali. Ya. Ini kemarin saya review. Wah ini Masya Allah. Ini kemarin luar biasa ini. Iya. Kula nyuwun putra panjenengan setunggal. Cuma sayang tidak ada namanya. Terus saya kasihkan siapa? Ini nggak ada namanya ini. Ini kalau direview lalu nanti dipilih yang terbaik menjadi bintang kelas. Terus ini ada gambarnya, wajah tanpa muka. Oh, ini ada wajah tanpa muka ini. Wong itu kok. Tapi luar biasa. Ini terima kasih atas apresiasi yang luar biasa ini. Saya sampai terharu, ya ketawa, ya. Saya sampai tidak bisa move on itu minggu yang lalu. Saya tadi mau berangkat, kira-kira ono mana enggak ya gitu. Enggak. Jadi sampai ngene, wah ulang tahun kok terus ae. Urunanin teh akeh. Nggih, maaf. Tadi bajunya mau saya pakai, ternyata kemarin masuk di setrikaan. Saya kalau di rumah itu kan ya nyuci, jemur sendiri, cuman setrikanya kalau baju-baju kan tak titipkan ke laundry pakai bagian setrika tok. Setrika saja, tak cari kemarin mau tak pakai, loh masih di setrikaan, belum jadi. Iya, alhamdulillah pas.
Sampeyan kok ngerti ukuranku. Seandainya sampean husnudzon diberi ukuran yang kecil, itu malah penghinaan. Oh enggak besar, diberikan ukuran S gitu ya. Digawe gak cukup, itu terlalu husnudzon. Makanya orang menghormati orang itu proporsional. Sama kayak begitu. Sampean menghormati guru proporsional. Menghormati orang yang dalam tanda petik statusnya seakan-akan di bawah sampean itu juga proporsional. Mau ada orang kaya, punya pembantu, tetap dihormati, tidak dibentak-bentak. Tapi ketika sampean nunduk-nunduk ngomong itu justru tidak proporsional. Itu malah melecehkan, mereka tersinggung. Saya mau ingin tok tambah dikit kan tidak enak. Ya jadi proporsional. Ke teman juga begitu. Itu namanya proporsional. Nah, proporsional itu menempatkan sesuatu secara tepat. Ini saya list, nggak tahu ada berapa ini yang... Iya memang kalau Rafa dengan adiknya selisihnya jauh, nggak ada yang pesan adiknya. Kalau adiknya kan masih kelas 1 M. Anak saya yang berharap kan tahun ini masuk Aliyah ya. Jadi lulus Alawiyah, masuk Aliyah kelas 1. Ya Allah. Maaf Gus jika surat ini sederhana, tapi mudah-mudahan suratnya doa dikabulkan oleh Allah. Amin. Ada yang singkat, ada yang panjang ya Us. Nyuwun cara mendapatkan jodoh seperti jenengan. Oh no, air. Ngapunten kalau ngau sering menguap. Dan mantuk-mantuk karena ngantuk. Jadi mantuk-mantuk itu bukan karena nggih, tapi mantuk-mantuk karena ngantuk. Ya alhamdulillah ini ada pengakuan secara tertulis. Berarti kan kalau sudah pengakuan kan berarti ada usaha untuk memperbaiki kan begitu. Ini ada yang ngejak temannya, ngapunten juga kalau kulo kali mbak-mbak sering ngantuk ketika ngaji. Sampeyan dhewe sing ngantuk ngejak koncone. Wong koncone itu lo gak ngantuk. Ini namanya orang yang kalau dia melakukan sesuatu, apalagi kesalahan, itu golek konco. ini guyon, ini review aja ya, review. Jadi coba kita review lagi. Ya Allah. Ada yang simpel, ada yang panjang. Kulo tasih sering tilem. Tapi intinya semuanya itu bicara soal kebaikannya. Artinya kebaikan itu ya kita semua bermohon bisa istiqomah kan begitu. Terus Qur'annya juga betul-betul Qur'an tuh ma'ana gitu ya. Allahumma ma'al Qur'an gitu. Ini yang saya tangkap dari semuanya ini. Cuma ada yang berlebihan juga. Tapi doa sih ini. Mungkin jenengan didasarkan sebaik-baiknya manusia, baik untuk agama, negara, keluarga, dan semuanya. Selamat dunia dan akhirat. Ini amin, amin penting ini. Ya tidak hanya saya, semuanya sampean juga sama semuanya. Nah ini terima kasih sudah menceritakan kisah-kisah Islami untuk kami. Cerita nabi-nabi gitu ya. Cuman ini istri saya ini ganti nama gitu loh. Salam untuk Ibu Fariha. Ada beberapa itu yang
Istri saya itu namanya bukan Fariha, tapi Faryal Husna. Makanya panggilannya Bu Fahri, biasanya itu dari Faryal Husna. Memang nama tidak begitu familiar, kalau seperti Husnul Khotimah, Uswatun Hasanah kan banyak nama itu. Ini namanya memang jarang. Jadi panggilannya Fahri. Tapi orang mengira, oh Fahri siapa? Fariha. Oh, balik. Cuman kalau saya main ganti ini, nanti saya yang repot. Ini ngurusi akte kelahiran tidak gampang. Nanti setelah akte kelahiran ijazah itu dari SD sampai S2 ngurusi opo ini. Ganti nama itu kan. Tapi tidak apa-apa, karena Fariha juga artinya bagus. Cuman ya, kadung namanya bukan itu. Nanti yang punya istri namanya Fariha marah-marah. Ini bojoku ini. Kok melbunek gini. Salam untuk Ibu Fariha. Saya cari namanya orang Fariha, dapat salam dari teman-teman di sekolah. Loh mana? Lah ini Ibu Fariha. Loh. Ya wes lah, doa terbaik juga untuk kalian semua. Jadi doa baik, mudah-mudahan kembali kepada yang mendoakan. Karena dalam Islam itu kan begitu. Dongano wong dongano elek. Karena dongano buruk itu bisa kembali ke kita. Naudzubillah. Doakan baik. Sesungguhnya kita mendoakan orang lain baik itu kembali kepada diri kita. Orang berbuat zalim kepada orang lain, sejatinya dia berbuat zalim pada dirinya sendiri. Makanya namanya zalimun li nafsi. Itu hakikatnya. Na'udzubillah. Dalilnya mana? Man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Jadi Tuhanmu sekali-kali tidak menzalimi, tidak zalam. Ya, lil abid bagi hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Saya juga mohon doa, mudah-mudahan saya sekeluarga diberikan kekuatan, diberikan kebaikan, diberikan keselamatan. Kan begitu. Ya termasuk tadi yang saya berdoanya sih, anak-anak saya ini juga terjaga semuanya. Saya terjaga itu enggak, kalau belum siap, enggak usah pacaran dulu lah. Kecuali kalau nanti sudah saatnya, sudah betul-betul siap. Karena alhamdulillah saya dulu sampai kuliah semester menjelang akhir itu baru serius. Jadi satu orang ya sekarang jadi istri saya. Saya tidak pernah punya mantan. Bukan berarti saya tidak laku. Lawang saya ini semester 1 itu yang nembak langsung ke saya itu ada perempuan itu 2 orang. Saya sampai ketakutan, saya sembunyi. Jadi nitip salam, sampai akhirnya ketemu ditanyakan. Salam saya sudah disampaikan. Oh iya. Gimana diterima? Luh langsung saya itu. Dek. Ini ada perempuan. Terus ada yang lewat telepon. Zaman itu kan WA enggak kayak sekarang. Terus saya bilang, saya belum siap. Belum siap itu saya masih ingin fokus. Ya belajar. Ya karena kalau belum siap itu dipaksakan itu sesuatu yang belum siap. Walaupun itu anugerah, katakanlah dari satu sisi ya. Tapi dari sisi madorot, sisi yang lain. Sama cik mondok, orang tuanya kaya. Mau minta apa aja dikabulkan. Sama minta mobil, bawa ke pondok, iki terus gaya opo. Iya kan? Bingung parkirnya, bingung ngurusi servisnya. Sama akhirnya belajarnya ndak fokus. Makanya wis salah saiki ngaji sih. Tapi ya enggak apa-apa, harapan itu boleh gitu loh. Makanya doanya sampaikan sekarang. Saya kan juga enggak tahu. Umpama anak saya nanti kuliah di mana atau mondok di mana, tiba-tiba secara moro ketemu di antara sampean yang nulis tadi itu kan bisa jadi. Itu kan skenario Tuhan yang tidak pernah kita ketahui, itu kan begitu. Kemudian sampean kenal-kenal dewe moro-moro siap. Siapa lu? Saya santri sebelah. Lu ya tadi lu ngajel kan begitu. Wallahu a'lam. Saya kok di saya turmari ngajine iki. Loh ini kan kemungkinan yang karena dunia itu kita tidak pernah, jangankan yang 5 tahun ke depan. Iki mari ngaji gitu. Kita perencana punya, tapi kita mau jalan ke sekolah ke Sandung itu nggak tahu kita. Kita jalan baik-baik saja atau gimana, wallahu a'lam. Makanya tetap memohon, tetap berdoa kepada Allah. Dan doa soal jodoh minta dari sekarang.
Maksudnya yang terbaik. Duduk ya Allah, sekarang ya Allah, jodohnya sekarang ya ojo sih. Ngono lho maksudnya. Oke? Ini cerita apa itu, Mang? Ya ini tadi, berangkat dari review tadi sehingga Oke. Tapi saya terima kasih sekali ini, Masya Allah. Saya kadang-kadang ya agak tersanjung, tapi saya ini ya siapa? Gitu. Nah, karena saya yang paling tahu kekurangan saya. Soalnya melihat saya itu kadang terlalu over apa ya? Kayak Abu Bakar itu. Abu Bakar itu ketika disanjung orang, orang kata beliau begini, ya Allah, mudah-mudahan apa yang dikatakan orang itu kalau baik itu menjadi doa. Kalau orang lain mengatakan buruk dan itu tidak ada pada saya, mudah-mudahan orang itu diampuni dan ini menjadi evaluasi bagi saya. Mungkin ada sisi-sisi buruknya. Sehingga orang itu tidak sampai merasa jumawa, merasa paling apa gitu kan, enggak. Biasa saja. Dan begitu. Kekurangan saya banyak. Saya itu sampai sekarang itu yang masih belum ajak itu ya kadang seperti sholat malam. Sholat malam itu saya dengan istri saya itu lebih sregep istri saya. Yang sering bangunin saya itu ya istri saya. Makanya pentingnya pasangan itu di situ. Lah kalau dua-duanya tidak ada yang saling mengingatkan ya repot. Jadi istri saya bangun duluan, saya dibangunin. Akhirnya sholat. Kalau enggak itu subuh baru. Jadi pasangan hidup itu saling mensupport, saling mengingatkan. Dan komunikasi itu perlu. Sampai baca ilmu parenting itu sejak sekarang. Karena bacaan itu akan mengendap sekian tahun yang akan datang. Jangan belajar ilmu parenting, komunikasi dengan pasangan itu ketika sudah baru mau menikah, seminggu baru belajar. Enggak. Kan baca dari sekarang. Sehingga sama sudah punya kesiapan. Banyak orang yang menikah itu, dia belum selesai dengan dirinya. Kan masing-masing orang, pasangan itu kan bawa ransel masing-masing. Ransel maksudnya begini, saya bawa ransel saya. Ransel itu hasil dari apa? Bagaimana pola asuh orang tua kita terhadap kita. Bagaimana lingkungan membentuk kita. Lalu pasangan kita bawa ranselnya sendiri, ya kan? Begini, sampean karep ini, suami karep ini. Ini yang harus terus belajar. Dan orang menikah, bahkan sampai punya anak, itu namanya belajar itu tidak akan pernah berhenti. Terus di-upgrade. Sampean kalau sekarang kalau pas nganggur-nganggur, pulang, kalau pas bawa HP, sampean lihat nanti seperti parentingnya. Kalau yang perempuan mungkin seperti Dokter Aisyah Dahlan. Pernah tahu ya? Dokter Aisyah Dahlan itu pakar neuro apa ya yang sel-sel di otak itu loh. Bukan neurobion. Kalau neurobion kan untuk sel apa penambah darah. Ya pokoknya neuro itu loh. Itu enak itu kalau memberi pengertian ke bagaimana menjadi istri. Ya sesekali sampean dengarkan itu untuk mempersiapkan nanti ketika sudah saatnya. Jadi persiapannya itu zahirnya itu begitu, batinnya itu sampean support dengan doa, sampean munajatkan di ketika sampean sholat tengah malam, sholat qiyamul lail itu. Sebelum subuh, setelah sholat sampean sebelum deres, mosok di pondok tangi subuh kayak tangan ini janganlah. Coba kan nanti pengurusnya dibikin gerakan, minimal seminggu sekali. Dulu zaman saya jadi direktur itu pernah ya, walaupun tidak lama ya. Malam Jumat itu ada gerakan tahajud berjamaah. Ya. Zaman itu tahun 2013 kayaknya. Itu jam segitu dengan terpaksa yang lokal sini sama sini berangkat ke sana. Tapi akhirnya karena ini Indrawasi tahu ya, mengkhawatirkan. Kan dulu kalau subuh juga ke sana semua. Terus pernah, terus akhirnya dikembalikan tahajudnya di lokalnya masing-masing. Karena kan keluar gerbang. Kalau saya jadi satu lokal gitu, enak masjidnya di dalam. Gitu. Tapi kan kondisi geografisnya kan tidak begitu. Akhirnya kembali lokal masing-masing. Kemudian sedikit berjalan, tidak tahu ada hambatan apa. Terus mulai berat lagi. Ndek pondoknya kalau bisa itu jangan putus. Itu bentuk riyadhah kita. Nanti hasilnya kapan?
itu kita sudah boyong nanti. Karena hasil riyadhah, hasil bacaan sampean itu tidak langsung. Dia akan mengendap yang nanti suatu ketika ini akan sampean rasakan. Sregepnya sampean. Ya sregep sembarangi. Itu nanti akan membentuk sampean. Jadi itu penting sekali. Sekarang itu kan sering ada artis-artis itu yang mengundang pakar untuk parenting sesuai dengan kondisi sekarang. Jangan yang dilihat tuh podcast-podcast yang mohon maaf yang tidak memberikan sumbangsi positif pada kita. Mau podcastnya artis ketemu artis, apalagi yang diceritakan tuh hal-hal yang buruk. Nggak usah ditonton yang begitu itu. Itu malah akan memicu hormon apa ya? Termasuk memicu hawa nafsu kita itu jangan. Jadi yang sampai tonton itu yang baik-baik, yang memotivasi, yang membuat kita optimis. Jadi hidup itu dihadapi sebagai tantangan dengan terus bermohon kepada Allah, bukan dihindari. Dihindari itu begini. Sekarang tuh kok melihat kasus-kasus perceraian seperti itu, kok banyak orang yang tidak menikah. Saya tak gini aja, saya lebih enjoy begini. Itu namanya mencoba menghindari masalah. Padahal kita ini lari dari satu masalah, nanti akan ketemu masalah dalam bentuk yang lain. Karena hidup itu sendiri adalah masalah. Tapi justru dengan itulah Allah menguji kita. Makanya alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sudah jelas kok liyabluwakum. Makanya ini kalau kita lulus ujian ahsana amala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya. Itulah nanti yang sampai endingnya itu orang akan kirim doa yang luar biasa kepada sampean. Itu yang saya katakan tadi itu. Paham? Jadi begitu. Orang tidak mungkin tidak punya kekurangan. Tapi jadikanlah kekurangan Anda itu sebagai motivasi untuk memperbaiki diri. Jangan kemudian gini, saya itu memang orangnya pemalas, saya memang begini, ya sudahlah ini bawaan saya. Ya tidak boleh, itu pesimis namanya. Saya itu memang orangnya gak suka penggawaian yang begini-begini, sudah suka ribet. Menang toh akhirnya tidak ada usaha. Ya tidak boleh. Saya itu memang orangnya tidak seperti kamu yang sergap gini-gini. Wah, tidak selesai-selesai itu. Itu orang begitu itu biasanya nanti kalau ada sesuatu gampang menyalahkan lingkungan. Siapa ini tadi? Ini loh. Kata temannya, ini. Gak mari-mari itu. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Diceritani terus kan tente. Terima kasih atas cerita-cerita yang disampaikan. Ya wis. Al-Imam Syafi'i. Nah ini. Imam Asy-Syafi'i ini imam atau madhab yang banyak kita ikuti di Indonesia. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Beliau masuk, sempat ketemu sahabat enggak ya? Tabi'in apa tabi'i periodisasinya. Imam Asy-Syafi'i berguru ke Imam Malik. Imam Malik berguru ke Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru kepada Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar itu adalah termasuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Putra dari Umar ibnul Khattab. Sekarang itu di akhir zaman itu banyak begini. Imam Syafi'i itu manusia biasa yang tidak maksum, bisa salah. Kenapa kok kita ngikuti Imam Syafi'i, kok kita tidak kembali kepada Al-Quran? Itu sampai nanti kalau kuliah di luar, kalau di Unhas mungkin tidak seberapa ya, kalau di luar sini, itu nanti akan ada propaganda atau ajakan-ajakan begitu. Orang yang tidak kuat dasarnya akan berpikir, iya ya, akhirnya kembali ke Al-Quran. Padahal memahami Al-Quran itu tidak bisa langsung instan.
Ada perangkat yang harus dimiliki. Ikut Imam Syafi'i itu sesungguhnya ikut Al-Quran. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu sudah dianugerahi oleh Allah sebagai orang yang bisa menggali hukum langsung dari sumbernya. Makanya pondok kita itu Salafiyah Syafi'iyah. Salafiyah itu maksudnya apa? Salafiyah itu mengikuti tradisi generasi terdahulu yang itu diturunkan secara sanatnya keilmuan itu nyambung sampai kepada Rasulullah, sampai generasi salaf. Kan begitu. Ulama salaf itu kan periodenya sampai akhir abad ketiga Hijriah. Berarti 299 Hijriah itu ulama salaf. 300 Hijriah masuk abad keempat, ya 301 ya sampai 300 Hijriah lah. 301 itu masuk ulama kholaf. Tapi kita belajar agama itu tidak bisa langsung menemui Rasulullah, tidak bisa langsung ke Al-Quran. Caranya gimana? Tidak melepaskan dari ulama sebelumnya. Kita belajar ke guru ke gurunya lagi, gurunya lagi sampai kepada Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pentingnya transmisi sanad. Jadi Imam Syafi'i itu, namanya kalau baca manakib, tahu manakib ya? Manakib itu biografi, sejarah hidup beliau. Imam Syafi'i itu orang yang kalau membaca sesuatu itu langsung hafal. Kalau kita sudah niat menghafal saja gak apal-apal. Sehingga kita ini seringkali susah hafal, cepat lupa. Kalau Imam Syafi'i cepat hafal, susah lupa. Sampai-sampai dikisahkan, ya jangan percaya atau enggak terserah ya. Beliau kalau membaca sebuah teks, menghafal sesuatu, itu kalau yang tulisan sebenarnya tidak ditutup, itu katut apal. Sampai orang sezamannya itu mengatakan begini. Ini kata Profesor Sayyid Aqil Hussein Al-Munawwar. Dalam salah satu ceramah beliau tahu begini. Imam Syafi'i itu, kata orang-orang sezamannya, dianugerahi kecerdasan separuh dari kecerdasan manusia sedunia. Bayangkan. Separuh kecerdasannya itu ada di Imam Syafi'i. Itu saking cerdasnya. Ini jangan difahami secara tekstual. Jadi sampean yang cerdas itu dikelompokno, ya sing gak cerdas ya minggir lah, umpama. Ya cerdas semua lah. Kan otak kita itu, orang Indonesia itu sampai ada guyonan, ada anekdot itu. Itu kalau umpama ada pasar lowak otak manusia, itu yang paling laris otaknya orang Indonesia. Kenapa? Karena masih ori. Sel-selnya masih ori, jarang dipakai. Itu kan sindiran ya. Tapi seharusnya sindiran itu menjadi pembelajaran buat kita. Sama kayak begini, Gus Dur pernah cerita. Ini Gus Dur cerita ini. Presiden Raja Arab Saudi ketika itu. Masih Raja Fat kayaknya. Raja Fat apa Raja Abdullah ya, saya lupa. Namanya Gus Dur. Di BCI Gus Dur diceritain sampai ketawa. Akhirnya orang tanya, Gus Dur, dengan cerita apa kok raja bisa tertawa sampai terbahak-bahak? Ceritanya itu begini. Dulu, ketika Amerika itu belum merdeka, Presiden Amerika itu di hadapan Tuhan tanya kepada Tuhan, ya Tuhan, Amerika ini kapan merdeka? 50 tahun lagi, nangis presidennya, kok masih lama 50 tahun lagi. Lalu Presiden Inggris tanya ke Tuhan, Tuhan, Inggris kapan merdeka? 70 tahun lagi, nangis. Giliran Presiden Indonesia tanya, Tuhan, kapan Indonesia merdeka? Ganti Tuhan yang menangis katanya. Ini jangan dipahami, ini cerita anekdot. Jadi kadang di Indonesia kalau kita lihat berita-berita itu, memang secara zahir kita sudah merdeka, tapi sesungguhnya kita ini masih belum merdeka sepenuhnya. Banyak permasalahan bangsa ini yang belum selesai. Tugasnya sampai nanti. Wes, kembali ke Imam Syafi'i tadi. Imam Syafi'i itu separuh kecerdasan seluruh manusia sedunia. Kalau imannya Abu Bakar, kata Rasulullah, lawuzina imanu Abu Bakrin bi imani apa lanjutannya itu ya? La rojahaha. Saya kok lupa itu.
Seandainya keimanan Abu Bakar itu ditimbang, dibandingkan dengan imannya orang sedunia, itu imannya Abu Bakar tetap lebih unggul. Itu dari sisi keimanan. Lah Imam Syafi'i itu cerdasnya saja luar biasa. Sehingga dengan kecerdasan seperti itu, memang ada kemungkinan beliau itu salah, tapi tingkat margin errornya, tingkat kesalahannya itu jauh dari kita. Kalau kita itu mesti luwe akeh salahi. Lah ngono kok katanya memahami langsung dari Al-Qur'an. Wong kita ngafalkan saja, lafadznya saja itu masih bercampur-campur, bulet-bulet. Padahal itu baru satu versi riwayat. Loh iya kan? Belum riwayat yang lain. Lah Imam Syafi'i itu sekian riwayat, beliau paham, beliau hafal. Sangat cerdas sekali, diakui oleh murid-muridnya, diakui oleh ulama sezamannya. Bayangkan, Imam Malik, gurunya, Imam Syafi'i itu sebelum berguru ke Imam Malik, itu berguru ke Imam Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah di Mekah. Imam Syafi'i belum usia 15 tahun. Oleh Imam Sufyan bin Uyainah, beliau sudah diberi hak untuk boleh memberikan fatwa. Orang yang memberikan fatwa itu berarti dia sudah kuat landasannya. Belum 7 tahun, 6 tahun, Qur'annya sudah hafal di luar kepala. Dan itu tidak hanya satu versi riwayat. Umur sekian belajar hadis, menghafal sekian banyak hadis. Belum 15 tahun sudah boleh memberikan fatwa hukum Islam di Makkah. Kemudian menemui Imam Malik, dipanggillah Imam Syafi'i. Imam Malik itu melihat Imam Syafi'i sudah tahu potensinya. Akhirnya dipanggil, Imam Malik bilang ke muridnya, ngaji kita hari ini selesai, silakan pulang masing-masing. Orang-orang tidak mau pulang karena melihat, kok sopo ono arek cilik kok dipanggil Imam Malik, ini berarti bukan orang luar biasa. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tanya ke Imam Malik, ditanya oleh Imam Malik. Saya mau ngapain di sini? Saya mau belajar. Belajar apa? Saya mau belajar Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kumpulan hadis Imam Malik. Imam Malik bin Anas tadi loh. Putranya sahabat Anas bin Malik. Nah, tapi saya sudah menghafal hadis ini. Jadi Al-Muwatta itu sebelum beliau menghadap gurunya atau calon gurunya, itu sudah hafal, sudah menguasai isinya. Tinggal kemudian meminta ijazah agar lebih berkah. Ternyata betul, ngaji di Imam Malik, ketika Imam Malik berhalangan, yang menggantikan Imam Malik itu Imam Syafi'i. Padahal masih belum usia 15 tahun. Berarti usia mumayyiz itu 13, 14, 15. Keilmuannya sudah diakui. Jadi luar biasa Imam Syafi'i. Loh kok gitu mau dilawan dengan orang zaman sekarang? Ya, yang mengatakan kita ini kembali ke Al-Quran. Karena imam-imam madhab, termasuk Imam Syafi'i itu dikatakan mereka itu tidak maksum. Tapi saat gak maksum-maksumnya Imam Syafi'i dan imam madhab yang lain, kita jauh lebih besar untuk melakukan kesalahan. Apalagi dalam menggali hukum dari sumber asli, sumber asalnya. Paham? Itulah sebabnya kenapa yang dikaji di pondok ini kitab-kitab yang madhabnya Syafi'iyah. Madhabnya Syafi'i. Karena imam-imam berikutnya itu menyandarkan madhabnya pada imam di antara madhab. Imam Nawawi. Nah ini, Asy-Syafi'i. Berarti apa? Imam Nawawi ini, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi menisbatkan dirinya mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Siapa beliau? Abu Abdillah Muhammad bin Idrisa, yaitu Muhammad bin Idris. Sedikit lagi sampai titik. Ibni Abbas bin Abbas, Ibni Uthman bin Syafi' bin Uthman bin Syafi', Ibni Asaib, Ibni Ubaid, Ibni Abdi Yazid, Ibni Hashim, Ibni Al-Muttalib, Ibni Abdi Manaf, Ibni Qusay. Jadi Imam Syafi'i itu masih keturunan Quraisy. Sukunya suku Quraisy. Karena nanti Qusay itu nanti kan di Hashim ini ketemu dengan nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Imam Asy-Syafi'i. Ada pertanyaan sampai sini?
Kalau tidak ada, kita akhiri. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat dan barakah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa talamidana wa tilmidatina khasatan tilmidati hadzal ma'ad min ahli al-Qur'an wa min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli at-tuqa wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi'idhnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما هو أهله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. الليل وآخره واجعله حجة يا رب. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. العفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.